Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah, tabarakallah. Insyaallah udah siap belajar untuk sore hari ini ya, Bapak Ibu akang teteh semuanya. Insyaallah. Insyaallah, Kak. Semangat. Siti ya? Iya, saya. Iya, semoga nanti dimudahkan, dilancarkan, dan dipahamkan ketika belajar nanti bersama Ustadz Dani. Kita kan hari ini kita mau belajar tentang psikologi ya. Insya Allah. Iya, Kak. Iya, untuk sore ini insya Allah lebih banyak pesertanya karena kita terdiri dari ada pesantren online Saman, karena ada pesantren online dan ada pesantren offline ya kalau di Saman ya. Dan ditambah lagi program yang 8 hari ini teman-teman dari pesantren Trending Kilat Saman, insya Allah. Bismillah ya. Nanti kita sudah ada Ustadz Dani. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Ustadz Dani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf, tadi ada sedikit salah pijit malah lift. Masuk lagi. Malum sudah menjelang buka. Baik, ini semuanya udah masuk ya? Boleh izin ini ya supaya sinyalnya kuat video, tapi nanti mungkin takut. Ini kesepakatannya gimana? Open cam atau bebas? Bebas aja mungkin ya? Gimana Kang Edi? Bebas aja? Oh mungkin bisa on cam Ustadz ya untuk narasumber ya? Oh gitu. Aduh, ini belum makanya belum ngaca heula. Siap. Baik, kita langsung mulai aja nih. Oh iya, oke. Silakan mungkin Wida mulai, silakan. Oh boleh. Tapi mungkin ini dulu ya Ustadz biar teman-teman bisa. Kenapa sih kita tuh perlu belajar tentang psikologi ini? Siap. Ini, Ustadz. Justru saya ini penasaran dengan ini ada beberapa orang yang non disabilitas tuh. Siapa aja ya? Boleh ada data listnya nggak di sana? Siapa aja boleh disebutkan? Ibu kemarin yang ibu dari itu. Sebentar ya Ustadz ya. Maaf ini cek suara jelas tidak? Jelas Ustadz. Jelas ya, alhamdulillah. Baik. Suaranya mantap Pak. Mantap, alhamdulillah. Ini dari ketinggian berapa meter ya dari jalan. Posisi di Pondok Putri nih. Pesantren Saman. Untuk datanya mungkin bisa dikirim lewat via WA Ustadz Dani. Ya boleh, ya juga tidak apa. Baik, ya alhamdulillah. Ya kalau ditanya oleh Mbak Wida, kenapa sih kita butuh, bukan butuh ya, artinya kenapa dalam trending ini ada materi tentang kesamanan. Ini barang apa sih kesamanan ini? Apakah sejenis yang wangi-wangi atau bentuknya bulat-bulat atau kotak atau apa? Ini penampakan saya seperti ini adanya. Baik, ini sebentar saya ingin lihat dulu. Ini semuanya hadir ya, Mbak Wida. Ini freeze tuh di kamera saya, kayaknya ini sinyal kurang kuat. Oke. Ya, hadir cuman sedikit. Sedikit ya. Tapi suara nggak delay, maaf. Enggak Pak. Sip, ya alhamdulillah. Ini sampai ini ya, ini kayaknya masih proses masuk ya. Jadi lah tunggu semuanya komplit ya, Mbak Wida, boleh supaya nggak double. Oke, nah online hadir semua ya, santri online, insya Allah. Ada yang absen tidak? Hadir. Santri online.
Hadir Ustaz. Hadir. Baik, ya alhamdulillah. Boleh jadi bisa jadi ada yang baru tahu. Hadir Ustaz. Ada 19. Baru silaturahmi saat ya Hadir, sekarang nih kayaknya yang online juga karena 20. Hadir Ustaz, saya baru ikut Ustaz dari Makassar. oh ya Saya Pak dari Arifin ya. kita, Oh iya Siti. ya, saya ingat Pak Arifin. Baik, Siti, kita, Siti. karena kalau setiap online cenderung memang tidak komplit ya, bisa jadi ada yang memang baru kali pertama nih bisa bertemu dalam momen online ini, tapi insya Allah semoga tidak mengurangi ikatan emosional ya, karena bagaimanapun walau memang jarak memisahkan, tapi ya dengan syariatnya teknologi informasi ini semoga memang menjadi jalan eratnya, dekatnya hati kita, khususnya para santri di amazing trending ini ya 2023 tahun ini. Dan ya saya pribadi juga mungkin apresiasi atas apa yang sudah diupayakan teamwork di belakang event ini ya, dan yang pasti tidak mudah karena proses trending ini cukup lumayan ya, mulai dari pendaftaran, seleksi, dan alhamdulillah sahabat sekalian yang hadir di sini merupakan pilihan yang sudah ditentukan oleh panitia sesuai dengan kriteria ataupun standar yang sudah ditetapkan. Dan insya Allah ya semoga ini bukan pertama dan terakhir, tapi justru mengawali ya silaturahim kita, apalagi yang pesantren online ya, ini sudah memang sudah punya ikatan tersendiri karena memang menjadi santri di Sam'an, khusus untuk yang online. Nah, yang lainnya pun yang bukan santri online bukan berarti berbeda ya pada prinsipnya. Kalau di kami ini di Sam'an ini, siapapun yang memang sudah pernah mengikuti berpartisipasi dalam program Sam'an itu sudah ya istilah sudah terakreditasi, sudah terdaftar lah, sudah terverifikasi sebagai keluarga besar Sam'an. Kalau yang lain gimana? Ya sama juga sebetulnya keluarga, hanya mungkin dalam konteks yang sudah pernah merasakan, sudah pernah menjadi bagian dari program, itu saja sih. Bukan berarti kita eksklusif atau berbeda dengan ini, tidak. Kita sama saja, hanya setidaknya ini menjadi medium, menjadi wasilah silaturahim kita dengan lewat Sam'an. Sam'an hanya media ya, bukan sesuatu yang sakral, bukan sesuatu yang apa ya, yang memang tidak yang sempurna gitu. Pasti masih banyak kekurangan, masih banyak hal-hal yang memang perlu disempurnakan lah. Ya, makanya saya tadi sering menyebutkan Sam'an saja karena kita juga di program Sam'an. Nah, artinya kan akan jadi kekepoan tersendiri lah. Sahabat sekalian pun juga akan kepo. Sebenarnya apa sih Sam'an itu? Tadi ya, barang apa, seperti apa ini Sam'an ini? Nah, maka kenapa adanya materi Sam'an diawali hari pertama ini ya, setelah kemarin kita pembukaan, ya setidaknya sahabat sekalian pun ya, yang santri online pun juga bisa lebih mengenal lebih dalam, lebih dekat. Yang baru mengetahui juga setidaknya kita taruh lah ya, baru mengenal lah gitu. Belum mungkin tahapan kan panjang ya, taruh pada tafahum gitu ya, takaful, terus sampai puncaknya kita bisa sampai itsar gitu ya. Nah, itu yang kita harapkan di Sam'an ini. Nah, baik, sudah semuanya 22. Ini 22 dikurangi 1, 2, 3. Berarti baru 19 ya? 10 lagi? Kayaknya belum. 1, 2, 3. Sudah 3, 4. 18 berarti ada 11 lagi nih belum gabung. Memang sudah ada konfirmasi? Tidak berhalangan atau bagaimana nih?
Mbak Wida atau Teh Ocha, bagian tim panitia. Nah, ini baru masuk. Jadi Aceh ya, Kak Misra ya. Ini kayaknya baru nyampe pakai perahu nih. Perahu Pakai sepeda, elektronik. Ustaz. Sepeda elektronik ya. Kak Misra. Ya, ini di Asatid juga kan ada nih satu sesama Aceh. Baik. Maaf, ini yang online nih. Siapa nih yang kali pertama sudah ini bentar. Kali pertama saat ini bisa satu room. Ada tidak? Maaf yang online, maaf. Saya belum tahu nih karena kadang juga suka ini ya, kadang ada kadang tidak ada. Silakan, ada tidak? Semuanya sudah tahu? Sudah pernah berinteraksi pas materi kesamanan? Ini saya baru, Pak. Baru ya. Tapi Mas Iya. Arifudin online, santai online. Online, Pak. Oh iya ya, alhamdulillah. Saya baru, kemana aja Pak. tuh? Baru juga Online siapa? Maaf, Fatwa. siapa? Fatwa Nur Rahim. Fatwa Nur Rahim. Oh ya, alhamdulillah. Tuh kan, alhamdulillah minimal ya nggak apa-apa, walaupun baru saat ini ya, tidak apa. Yang penting insya Allah. Sama Pak, baru juga. Siapa? Maaf, Baru Novi. juga. Novi dari mana? Novi Lutfitasari, Dari mana? Lampung Pak. Apa? Dari Lampung. Lampung katanya. Lampung. Terus tadi siapa lagi? Akhir siapa? Saya juga Ustadz baru. Baru juga. Oh tuh 4. Iya. Nah, yang Iwan tadi siapa? Dari siapa? Mas siapa? Syarifuddin dari mana? Maaf. Saya Fatwa dari Bogor, Pak. Oh, Bogor. Terus yang sebelumnya tadi Mas siapa? Tadi Hendra. Hendra dari mana? Mas Hendra? Gorontalo, Pak. Gorontalo. Wah, ini Saya jauh. juga baru, Pak. Saya juga baru. Andira, iya Andira. Namanya Siti, Pak. Namanya Siti. Maaf, yang mana? Miftah. Izin Ustaz, sudah mulai kajiannya. Saya juga baru Pak. Oke, baik. Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Saya ini izin ini aja ya, videonya stop biar tidak takut delay. Sebentar. Oke. Boleh ingin tahu dulu, saya sedikit taruh untuk yang non disabilitas, boleh raise hand atau ada open mic-nya? Siapa aja? Mangga silakan. Siap yang merasa non disabilitas silakan boleh open mic. Oh, ini Mas Abdurrahman baru masuk. Saya disabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Garut hadir Garut. Ya, Saya Garut ya. hadir. Ini yang non disabilitas yang ikut peserta silakan siapa? Saya Ustaz. Siap. Oh, Mas Hendra ya, Diego Ahmad Gorontalo silakan. Alhamdulillah. Mas Hendra boleh nih, kita sedikit Ya. taruh ya. Informasi mengenai trending ini dari mana kalau boleh tahu? Ya. Ustaz. Dari grup WA Ustaz. Oh, grup WA. Ikut di grup Dari WA apa? grup WA. Grup WA apa? Kalau boleh tahu? Itu grup itu kayak bagian dari sana, tapi saya lupa. Selanjutnya saya diwawancarai, diajak lulus wawancara.
Gitu aja, Oke, Ustaz. aduh, mohon maaf ya. Oke, baik. Ini sepertinya sinyalnya kurang mendukung, jadi tidak apa-apa. Ya, siap. Baik. Alhamdulillah, terima kasih nih Mas Hendra. Ya, Ustaz. Ini bisa ikut bergabung ya dalam program ini, dan memang pada prinsipnya pending ini tidak dikhususkan untuk disabilitas ya. Justru memang kita sangat berharap juga non disabilitas ikut bergabung agar Siap. biar kita pun bisa saling mengenal lah, saling memahami, saling mengetahui akan tanda petik dunianya masing-masing gitu ya, tanda petik gitu. Baik, terima kasih nih. Kalau Gorontalo apa panggilannya? Kakak apa? Bang? Uti. Ya. Enggak. Ya, baik, terima kasih. Jangan kasih lah. Ya, baik, siapa lagi? Ada satu lagi aja lah. Yang putrinya, yang ahwatnya, perempuan, wanitanya ada tidak? Yang non disabilitas. Non disabilitas ada? Non disabilitas boleh? Tidak ada. Mbak Wida, kalau yang non disabilitas, yang ahwatnya tidak ada? Iwan semua. Baik, ini mohon cek kalau ada suaranya tidak jelas atau ini mohon di ini aja ya, diinformasikan. Jelas, Ustaz. Jelas ya, baik. Baik ya, ya alhamdulillah. Kenapa saya coba tanya yang non disabilitas selain yang tadi saya sampaikan juga, saya mengapresiasi karena memang kan banyak nih event itu baik yang online ataupun offline ya, belum bergabung untuk ahwat non disabilitas Ustaz. Oke. Ada ya, tapi cuma belum bergabung ya. Baik. Karena bagaimanapun juga banyak kan event-event seperti inilah, katakanlah online, baik offline, khususnya online yang memang bisa jadi menyajikan, memberikan satu tema-tema yang menarik, materi-materi yang juga inspiratif ya, dan paling tidak trending mencoba juga bisa menjadi satu pilihan yang bisa dipertimbangkan, yang bisa menjadi apa ya, yang benar-benar memberi pembeda lah ya di antara event-event yang lain. Nah, apalagi ini karena diinisiasi oleh pesantren Tafiz Tunanetra Samandaris Sudur, dan ini ya semoga menjadi semacam terobosan ya, inovasi ataupun model bagi yang lainnya, bahwasanya disabilitas khususnya pesantren Saman ingin mencoba berbuat sesuatu kegiatan yang memang tidak saja menyasar, tidak saja hanya untuk diperuntukkan bagi disabilitas, tapi juga non disabilitas, karena memang ini menjadi salah satu visi atau program dari pesantren Saman, yaitu inklusivitas ya, inklusif. Nah, ini yang memang menjadi satu poin tersendiri kenapa kita juga memang membuka kesempatan non disabilitas agar ada medium ya, saling memahami bagaimana, baik yang ya, yang paling penting bukan eventnya itu sendiri ya, tapi follow up pasca dari eventnya ini sendiri gitu. Itu yang kami harapkan, bahwa sekali lagi ini bukan sekedar mengisi kekosongan Ramadan atau sekedar iseng-iseng ada trending ya. Harapan mungkin boleh jadi dengan beragam motif ya, sahabat sekalian yang hadir di sini. Kalau yang santri ya jelas karena kedahnya wajib bulu kudu. Kedah artinya memang sudah menjadi tuntutan karena memang bagian dari aktivitas Ramadan. Nah, bagi yang memang non santri ini semoga juga dari interestnya, dari ketertarikan, kan kalau saya baca dari isiannya, Google Form-nya ini memang beragam. Ada yang tahu ini, ada yang memang ingin belajar, ingin sesuatu, beragam lah. Tapi secara garis besarnya umumnya insya Allah punya niat, itikat yang memang baik, yang bagus,
dan semoga ini memang awal yang baik untuk perjalanan program kedepannya ya, hari-hari berikutnya yang tidak kalah penting pasca kegiatan ini gitu. Nah, inilah yang kami harapkan, terbangunnya sebuah wadah silaturahim lah, ukhuwah di antara kita semua ya, tidak terbatas disabilitas, non disabilitas ataupun disabilitas. Kita semua memang ingin Sam'an memang ingin menjadi membangun suatu medium media silaturahim bagi semuanya. Nah, ini sudah kita sebenarnya sudah masuk nih materi nih. Jadi memang kesam'anan salah satu latar belakangnya itu ingin membangun sebuah ukhuwah yang bukan hanya basa-basi gitu ya, sebuah ukhuwah yang memang terwujud nyata. Walau memang kita terpisah dengan jarak, tempat gitu ya, namun ya harapannya suatu saat lah, bila Allah memungkinkan ada event offline yang ya bisa benar-benar kita bisa bertemu, bertutur sapa langsung ya, tidak menutup kemungkinan gitu ya, doakan saja lah ke depan ya, nanti nih tantangan bagi Kang Edi nih selaku apa tadi Mas Enda tuh lupa panggilannya Kerontala itu apa? Oke, baik. Karena memang kalau dengar sam'an ataupun kita kata bakunya kesamanan, sam'an memang ini tidak lepas dari perjalanannya panjangnya Ustadz Ridwan Effendi ya. Nanti akan saya coba tayangkan kepada ini, boleh nanti saya udah host ya, bisa sedikit. Ini masih masuk ya, beberapa yang masih OTW masuk ke ini, bentar nih yang baru masuk siapa? Oke, di masuk mana? Total sudah berapa ini? (34). Oh ya, sudah semuanya ya? Nah ini nih totalnya. Baik. Ya, Sam'an memang lahir dari sebuah keprihatinan. Maaf, sebelum ke sana, kata Sam'an ya. OTW masuk peserta yang lain, oke. Ya, baik, kita nggak apa-apa. Kalau Sam'an sendiri, bagi yang mungkin sudah paham bahasa Arab, artinya kan mendengar ataupun kata dengar lah ya. Artinya memang close relate, berhubungan dengan pendengaran lah. Karena kenapa? Memang ini satu istilah yang digunakan oleh nanti saya sampaikan ya, Ustadz Ridwan selaku founder, selaku inisiator dari pesantren Tahfiz Saman Darussudur ini, yang digunakan sebagai tema untuk bahan disertasinya, S3-nya. Nah ini yang memang terus berkembang pada akhirnya. Nah sebelum ke sana, sejak sebelum 2014 itu mungkin era yang para penggiat lah ya, katakanlah ini sahabat-sahabat yang tunanetra itu sendiri atau disabilitas netra itu sendiri, atau mungkin bagi peserta non disabilitas yang kalau saya sih berhusnuzon, syukur-syukur sudah punya pengalaman tersendiri ya bagi non disabilitas berinteraksi dengan dunia disabilitas. Karena dengan ikut sertanya di event ini, saya ya berhusnuzon setidaknya interest ini ada latar belakangnya lah ya. Interest ikut program ini pasti ada latar belakangnya, baik apakah punya saudara disabilitas atau memang sebagai seorang penggiat ya, aktivis, kalau saya sebutnya social planner lah gitu ya, yang memang aktif di dunia sosial dan memang bukan hal baru berinteraksi dengan tunanetra atau apapun alasannya. Saya berhusnuzon bahwa pastinya yang terlibat di sini yang khusus non disabilitas pasti ada benang merahnya lah, ada alatnya. Nah, alhamdulillah ya, saya sangat berterima kasih, mengapresiasi sehingga kita bisa lebih mengenal lebih dekat lagi, bisa mengenal lebih dalam lagi dunia
disabilitas gitu ya, khususnya tunanetra, disabilitas netra. Ya memang sejak bergerak tahun 2019-an ya, 19-an lah. Banyak sekali sebetulnya, atau bukan banyak, beberapa lah katakanlah grup, kelompok, komunitas disabilitas ya, banyak A, B, C, D, E gitu ya. Khususnya mungkin kita konteksnya dalam hal ini A aja dulu ya, disabilitas netra. Yang memang maaf, mungkin belum terlalu banyak gitu sejak itu. Mungkin yang paling legend yang ataupun memang paling pionir ya tentunya Pertuni ya, Persatuan Tunanetra Indonesia. Nah ini juga saya tidak akan membahas Pertuninya, tapi lebih mendeskripsikan, menggambarkan bahwa kelompok yang ada di lapangan itu memang tidak banyak pada dasarnya, tidak sebanding dengan permasalahan yang memang dihadapi oleh disabilitas netra itu sendiri ya, dan baik permasalahan sosial yang pasti gitu ya, permasalahan spiritual itu sendiri gitu, dan banyak hal yang memang dihadapi oleh saudara-saudara disabilitas netra. Nah, yang disayangkan yang memang menjadi keprihatinan itu masih belum banyak solusi yang hadir di tengah masyarakat, di tengah khususnya komunitas disabilitas netra itu sendiri sebagai solusi agar menjadi jawaban lah dari permasalahan mereka. Nah, khususon ya, ini ada, silakan ini Mbak Siti Khalifah ya, izin terlebih dahulu. Khususon memang dalam Ustadz. Ya. Bisa saya lihat Ustadz fotonya Ustadz biar. Oh, boleh. Maaf. Tadi ini freeze, saya khawatir. Ya, boleh. Yang pasti saya ganteng ya, tidak cantik. Ya, sama-sama. Tuh, ini saya freeze nih gambarnya. Baik. Mas Hendra ya, oh ya, alhamdulillah. Baik, ini sedang di luar. Iya, Ustaz. Baik. Menunggu buka puasa, Ustaz. Oh, alhamdulillah, ya. Lebih cepat berarti ya. 17.29, iya. Iya, di sana lebih cepat ya. Baik. Iya. Iya, siap. Nah, ini ya penampakan saya. Ini, Hendra. Iya. Baik, saya izin supaya ini ya tidak delay. Baik. Nah, saya akan share. Oke, ini maaf Mbak Ocha, TVN atau Kang Edi, boleh saya jadi host? Ini masih belum bisa share. Sudah Ustadz, sudah saya jadikan co-host. Bentar, kenapa nggak bisa ya? Host disable participant screen sharing, sebentar. Tapi udah co-host ya? Host disable participants. Kenapa ini belum bisa? Sebentar. Sudah Ustadz. Sudah ya. Nah. Apa Aisyah? Baik. Apa? Oke, sudah bisa sekarang. Nah, baik. Untuk saat ini mungkin tadi kita bicara masa permasalahan yang ada saat itu, masa itu yang memang cukup kompleks juga dan belum diimbangi dengan solusi-solusi nyata yang memang hadir saat itu. Ya, tidak bisa dipungkiri, memang kita pun tidak bisa terlalu berharap, bukan berarti mungkin dalam hal ini ya, pemerintah sebagai pemegang regulasi apakah juga punya andil turut ya, sebetulnya secara aturan secara undang-undang jelas ada ya, hanya memang di lapangan mungkin lah masih belum maksimal, tapi ya pada akhirnya juga kita tidak bisa
menuntut menyandarkan harapan terlalu besar juga, karena ya di sinilah pada akhirnya gerakan-gerakan di antara para disabilitas muncul ya, menginisiasi untuk melakukan mencari solusinya sendiri lah seperti itu. Nah, dalam hal ini Sam'an memang mencoba bergerak dengan dasar starting point-nya memang dari aspek agama. Ini tidak lepas juga keprihatinan kami melihat fakta di lapangan. Mungkin para sahabat-sahabat sekalian peserta di sini kan usia kalau saya lihat nyaris hampir ya umumnya 20 tahun ke atas ya. Ya di sini sebetulnya ada yang mungkin sudah senior, sudah sangat lebih tahu lah. Saya meyakini ya, apalagi sebagai disabilitas itu sendiri, bagaimana sih dinamika suka dukanya ingin belajar agama ya saat ini, ataupun bukan hanya belajar agama, fasilitasnya pun juga boleh jadi masih terbatas. Nah, bicara fasilitas, tentunya kita sama-sama ketahui bagi disabilitas neta hadirnya Al-Quran Braille itu sendiri memang sudah menjadi keniscayaan ya, tuntutan lah sudah harus ada. Nah ini bagi peserta non disabilitas ini saya tayangkan biar ini supaya yang disabilitas mungkin bukan hal baru ya, bukan barang baru pastinya, karena apalagi para santri online sudah saya meyakini sudah menjadi sahabat, sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran Braille ini. Ya memang yang pasti Al-Quran itu punya keajaiban yang memang luar biasa yang sudah Allah sudah memang bagian dari mukjizat lah ya, mukjizat Rasulullah SAW yang tidak bisa dipungkiri nyatanya. Nah tidak terkecuali memang Al-Quran dalam hal ini Al-Quran Braille punya kekhasan tersendiri ya, sehingga sebentar ini saya cari dulu. Udah benar. Maaf ya sebentar ini. Dalam hal ini Sam'an mencoba untuk starting point-nya bergerak dari keprihatinan bahwa mungkin bagi yang di daerah-daerah non Jawa masih dirasakan kurang kan ya. Ini khusus yang di Sulawesi ataupun Sumatera, Kalimantan bahkan atau mungkin wilayah non Jawa lah. Karena memang saya pribadi ya katakanlah beraktivitas di dunia pengadaan Al-Quran Braille ini sejak ya mungkin 99 lah, dan mengikuti perjalanannya waktu itu jelas masih sangat kurang ya kalau bicara kuantitas quantity dari Al-Quran Braille ini. Sejak itu sampai dalam perjalanannya alhamdulillah, walaupun memang kenapa kurang, karena memang suppliernya, produsennya memang sedikit gitu. Ini sudah sangat mafhum ya pada produsen dari Al-Quran Braille baik yang di Tangerang, Mangpuvin ataupun YPWG ya yang di Bandung, bahkan saat ini juga Abioso yang dulu namanya Abioso sekarang itu namanya apa ya saya lupa juga, walaupun memang bekerjasama dengan swasta ya tidak banyak lah. Nah itu di Jawa saat ini ya alhamdulillah seiring waktu mungkin sahabat sekalian para peserta juga para santri online ataupun juga ya, yang non disabilitas juga Bapak mungkin bisa lihat saat ini apalagi nih era ini saat ini Ramadan nih begitu banyak ya berseliweran lah kampanye-kampanye yang mengangkat isu tentang Al-Quran Braille ya dengan segala pendekatannya gitu. Mereka coba terus angkat isu ini untuk upaya dapat mendapatkan dana yang memang dibutuhkan untuk memenuhi programnya masing-masing ya. Banyak sekali lembaga-lembaga yang saat ini bergerak di bidang pengadaan Al-Quran Braille itu sendiri. Hanya memang kalau bicara apakah dengan hadirnya Al-Quran Braille dengan banyaknya kampanye itu sudah menyelesaikan masalah,
di lapangan ya tentunya masih kurang ya tentunya, karena juga yang justru di sinilah Sam'an mencoba untuk dalam hal ini Ustadz Ridwan berpikir keras bagaimana permasalahan di lapangan khusus untuk apalagi yang mayoritas tunanetra atau disabilitas netra di Indonesia tentunya juga sama dengan populasi seiring dengan populasi muslim di Indonesia ya. Begitupun juga sama di disabilitas netra dia masih tetap mayoritas masih muslim gitu. Tapi kenyataannya memang bukan hanya sekedar kurangnya fasilitas, tentunya karena juga masih terbatasnya baik kuantiti ya, apalagi tenaga pengajar gitu, tenaga pengajar, sehingga ya memang bukan hanya secara fisik yang memang berbeda, penanganannya pun juga memang masih kurang lah, masih jomplang gitu ya. Nah dalam hal ini memang Sam'an yang memang diinisiasi oleh Ustadz Ridwan berpikirkan sebagaimana nih kita tidak cukup hanya bergerak di pengadaan. Kalau di Jawa relatif ya, katakan relatif, tanda petik masih cukup lumayan banyak tersebar, tapi yang memang menjadi keprihatinan kita ya non Jawa ini yang memang buat dikatakan masih kurang lah. Ini bisa jadi dirasakan ya oleh Santi yang khususnya di di luar Jawa. Pastinya masih dirasakan kekurangan Al-Qur'an yang hadir di wilayahnya masing-masing. Nah, Ustadz Ridwan mencoba untuk bagaimana bahwa permasalahan ini harus ada jawabannya, harus ada istilahnya apa? Sebentar ini ya untuk screen-nya sebentar. Nah ini baik. Ini bagi peserta non disabilitas mungkin bisa dilihat ya di layar ini biodata ataupun sedikit kurikulum vitae-nya Ustadz Ridwan. Nah, memang beliau sejak sempat melihat itu sampai umur 10 tahun. Ya, beliau itu awalnya memang melihat sampai umur 10 tahun, pada akhirnya Allah takdirkan tidak melihat. Ya sebabnya syariatnya sih memang glaukoma ya. Nah sempat di Wiataguna juga. Nah selesai SD sampai dilanjutkan pesantren mondok di Garut ya. Nah selesai di Garut karena memang beliau awalnya sih ya biasa sempat down, apalagi orang tuanya gitu ya, down karena anaknya tidak melihat. Nah karena setelah melihat di Wiataguna, ternyata tidak sendiri nih yang punya kondisi tunanetra. Akhirnya dia pun juga bangkit lagi, punya semangat hidup lagi, dan sampai akhirnya mondok di Garut, selesai lanjut S1 karena memang dasarnya beliau punya, Allah takdirkan punya kecerdasan yang memang di atas standar lah boleh dikatakan gitu ya. Kalau ini mungkin subjektivitas saya pribadi ya, karena mungkin saya sedikit tahu. Kemudian lanjut ke S2 di fakultas S1-nya di Fakultas Bahasa Arab ya IAIN Sunan Gunung Jati. Lanjut S2-nya di Fakultas Bahasa Arab IAIN Sunan Gunung Jati juga UI Gunung Jati. Nah, saat mulai 2010 atau 11 ya, mulai beliau pun rencana melanjutkan untuk S3-nya. Nah, di sini perjuangannya dan juga menjadi titik awal Sam'an lahir gitu ya. Nah di sini juga memang saat itu belum banyak ya sebagai seorang tunanetra yang bisa mencapai pendidikan S3. Nah sampai alhamdulillah dengan segala perjuangannya, dinamikanya, Ustadz Ridwan bisa menyelesaikan S3 di UIN Jakarta tadi. Nah dengan mengambil tema tentang pembelajaran bahasa Arab metode Sam'an waktu itu ya. Makanya di sini tadi awal saya sempat sampaikan tentang apa itu Sam'an. Sam'an itu apa sih sebetulnya? Nah jadi memang Sam'an ini berangkat dari tema disertasi yang beliau angkat, sehingga ya alhamdulillah lulus gitu ya, sehingga pada akhirnya mulai dari situ 2011
waktu masih proses mulai dikenalkan ya metode ini ke masyarakat. Waktu itu memang belum berwujud, belum di bawah Yayasan Sam'an, masih bergabung dengan lembaga lain. Sampai akhirnya bertemu dengan saya pribadi di akhir 2013, dan memang saya sendiri memang sempat beraktivitas juga di dunia ketunanetraan di lembaga yang lain yang spesial di pengadaan Al-Quran Braille khususnya, sehingga jadi saya sedikit tahu tentang perjalanan Al-Quran Braille. Nah, saat itu saya memang mencoba ingin belajar bahasa Arab awalnya ke Ustadz Ridwan, Ustadz gimana sekarang metode Sam'an? Ternyata beliau niatnya sih ingin sekedar udah ini Kang Dan, sepertinya metode Sam'an ini hanya sekedar untuk kebutuhan akademis saja, penyelesaian. Saya tidak berniat mengembangkan jadi sesuatu apalah gitu ya, lebih luas lagi. Ya saya coba sedikit kepo kenapa alasannya ya. Singkat cerita pokoknya ya saya coba dorong beliau supaya tetap mengembalikan kembali lah niat mulianya awalnya untuk bisa bagaimana nanti sahabat sekalian para peserta akan belajar ya besok paling tidak ya kalau tidak salah materi Ustadz Ridwan ini sedikit spillnya lah ya kalau sekarang istilahnya bocorannya tentang sedikit biodata beliau. Nah sampai akhirnya beliau pun ya berkenan, yuk kita coba kembangkan lagi lah Sam'an ini untuk menjadi sebuah metode alternatif pembelajaran bahasa Arab bagi bukan hanya untuk tunanetra tapi juga untuk non tunanetra ya, non disabilitas netra juga. Singkat cerita sampai akhirnya bentar, oke. 2014 lahir Sam'an dan sampai akhirnya di dalam perjalanannya Sam'an ini memang terus berkembang ya, mulai 2014 sampai 2018 sehingga saat itu masa pra pesantren. Nah, dari mulai sebuah metode yang memang bergerak di pembelajaran bahasa Arab terus berkembang meluas maknanya sehingga menjadi satu gerakan ya, from method to movement lah istilahnya. Nah sampai akhirnya masuk ke era 2018 yaitu di mana memang sebentar di mana memang pesantren ini lahir mulai dari 2018 ya. Nah di mulai 2018 inilah adanya banyak hal yang mulai berkembang berkaitan dengan kesamaan itu sendiri. Kesamanan itu sendiri apa yang menjadi latar menjadi dari movement sendiri di dalamnya menjadi value, menjadi nilai, gitu ya, menjadi spirit, di mana menjadi dasar perjalanan pesantren Sam'an itu sendiri. Dan di sini memang kalau bicara spirit Sam'an, maaf sebentar, tidak lepas ya di latar belakangi dari perjalanan sejarah tadi, di mana memang kita merasakan bagaimana keprihatinan lah kondisi saat itu. Saudara-saudara kita banyak yang memang belum bisa baca Al-Quran, bukan sekedar di samping bicara masalah kesejahteraannya itu sendiri ya, kesempatan yang memang masih terbatas, dan termasuk yang tidak kalah penting ini bicara masalah pola pikir, mindset gitu. Inilah yang menjadi concern Sam'an sehingga lahirnya semangat Sam'an atau spirit Sam'an. Nah, apa itu spirit Sam'an? Yang memang bisa jadi
menjadi ciri khas hadirnya pesantren ini. Nah, sebentar. Spirit Sam'an itu sendiri terdiri dari 3 kata ya, atau 3 akronim ABS. Ya, kami singkat menjadi ABS. Ya, ABS itu apa sih? Yang pertama asa empati, yang kedua B-nya biasa memberi, yang ketiga S selalu berarti. Nah, bagi santri online setidaknya juga pernah ataupun sudah pernah disampaikan atau mendengar ya langsung mengenai apa itu asa empati, biasa memberi, selalu berarti. Hanya dalam hal ini memang sebentar. Oke, nah perlu saya jelaskan sebetulnya apa sih value yang dinamakan asa empati, biasa memberi, selalu berarti ini. Ini merupakan memang nilai-nilai spirit yang value ya yang memang kita tanamkan untuk para keluarga Sam'an, khususnya apalagi para santri. Inilah yang nilai value yang menjadi apa ya istilahnya karakter ya atau ya karakter yang memang harus menjadi ciri khas keluarga Sam'an gitu. Value ini, asa empati, biasa memberi, selalu berarti. Nah, apa itu sebetulnya yang dinamakan asa empati ini? Ini memang berangkat dari kami ingin merubah pola pikir yang memang kalau bicara disabilitas netra tidak lepas kita senantiasa akan berpikir tentang diri kita, ya, di mana dengan kondisi yang ada, yang Allah takdirkan dengan segala takdirnya, kondisinya, ya tentunya ada keterbatasan tersendiri. Inilah yang menjadi kecenderungan lah, mungkin tidak semuanya, tapi kecenderungan seorang tunanetra berpikir tentang dirinya sendiri, kecenderungan berpikir tentang apa yang bagaimana bisa untuk memenuhi kebutuhannya, karena memang dengan keterbatasannya itu sendiri mengakibatkan dia cenderung tidak berpikir banyak tentang hal-hal lain ataupun tentang orang-orang di luar dari dirinya. Nah, di sini asa empati ini justru kita ingin rubah, ingin balik bahwa justru sebagai seorang tunanetra itu harus malah bisa, bukan berarti membuka apa ya ruang atau cara pandang bahwa mereka sendiri sebenarnya bisa berempati, bukan sekedar mereka berpikir tentang kepentingannya, tapi mereka juga punya sensitivitas lah ya terhadap kondisi sosial yang ada di sekelilingnya. Nah, ini yang justru kita bongkar, kita rubah paradigma mindset yang ada. Artinya yang biasa alih-alih berpikir tentang orang lain, justru kita rubah bagaimana kita pun bisa walaupun memang dengan segala keterbatasan yang kita rasakan bukan berarti kita tidak bisa berempati dengan kondisi saudara-saudara yang lain. Seperti itu. Kalau kita bicara contoh kasusnya di zaman Rasul juga nanti banyaklah bertebaran lagi ya bagaimana sesama saudara tuh saling benar-benar sudah lagi punya yang paling mudah kita dalam ingatan kita bagaimana kelompok Muhajirin dan Ansor bagaimana saling benar-benar menolong gitu ya, punya empati, mengasah berempati satu sama lain. Nah, ini sebagai contoh sederhananya. Nah, makanya lalu apa sih sebetulnya kalau kenapa empati? Kenapa tidak simpati gitu? Simpati kita kan sering ya mendengar kata simpati. Nah, dari referensi yang saya pernah dapatkan memang simpati itu lebih kepada gerakan rasa ekspresi emosional saja gitu biasanya, dan itu memang sebentar ya.
Maaf sebenarnya lupa enggak dulu. Lebih berkaitan dengan hal-hal yang memang punya kesamaan, istilahnya apa ya, common value, kesamaan baik kondisi istilahnya. Nanti sebentar ya, saya lupa dibuka dulu. Baik. Jadi kalau dikatakan simpati, memang biasanya ini tidak berujung pada satu aksi. Kalau simpati cukup, aduh saya bersimpati kepadamu. Oh ya, saya ikut berduka, seperti itu. Itulah contoh-contoh ekspresi simpati ya. Artinya lebih kepada ekspresi rasa. Nah, kalau empati itu memang ada tindakan biasanya, ada aksi, ada nyata, dari tidak cukup sebagai sekedar simpati. Makanya kenapa kita value ini kita ajak untuk mengasah empati. Artinya tidak cukup kita hanya turut turut prihatin, tapi juga turut merasakan. Artinya bagaimana tidak cukup turut merasakan, tapi bagaimana ditindaklanjuti dengan sebuah aksi, sebuah gerakan lah ya, yang menunjukkan, merefleksikan simpati itu sendiri. Nah, ini yang ingin kita tanamkan dalam kesamanan ini. Artinya menjadi ciri khas di kesamaan. Artinya para santri semua keluarga besar Samaan, kami harapkan mulai mencoba mengasah rasa gitu ya. Dalam hal ini memang tidak mudah. Alih-alih ya tadi itu bagaimana kita mengendalikan ego kita gitu ya, mengendalikan ego kita yang pastinya ini ya manusiawi bahwa kalau kita lebih cenderung berpikir tentang diri kita ya sebelum berpikir tentang orang lain. Ini memang manusiawi, tapi bila memang kita sudah bisa mampu berempati, artinya ditunjukkan dengan satu aksi nyata, itulah yang kita harapkan. Nah, asa empati ini kita tanamkan di para santri atau keluarga besar Samaan, biar menjadi value, menjadi suatu spirit, menjadi sebuah karakter ya, ciri gitu bagi keluarga besar Samaan. Nah, yang berikutnya yaitu biasa memberi. Nah, ini biasa memberi ini kalau kami senantiasa diterjemahkan, kalau kita mungkin ya sebenarnya sering kita mendengar kata take and give ya, take and give, mengambil lalu memberi gitu kan. Nah, kita ingin merubah, mengganti menjadi giving and receiving gitu. Jadi giving dulu, memberi dulu gitu. Nah, memberi di sini memang sebuah budaya ataupun pembiasaan karakter kebiasaan yang memang tidak mudah juga gitu. Dimana kalau ya disadari ataupun tidak dirasakan oleh saudara-saudara disabilitas netra ataupun juga non disabilitas juga sama sih pada prinsipnya. Dimana kita apalagi di bulan Ramadan nih ya, kita kan kecenderungan wah ini masa kalau bahasa Jermannya tuh marema lah gitu ya, banyak agnia musinin yang memang senantiasa memberi donasi dan lain-lainnya. Itu sebagai contoh, dan itu hal yang wajar bila kita senantiasa berharap gitu ya untuk diberi gitu, untuk diberi apapun, mungkin itu salah satu contoh ya, kekiniannya kalau saat ini, atau misalnya diberi dalam konteks apapun, kecenderungan kita ingin dalam hati kita, bawah sadar kita senantiasa ingin selalu diberikan, apalagi dalam kondisi kalau takdirkan sebagai disabilitas gitu ya, yang memang itu sangat yang
kita lihatlah keseharian di fakta di lapangan seperti itu. Nah, ini yang juga ingin kita tanamkan atau kita robah di Samaan ini, bagaimana dibiasakan untuk justru memberi, biasa memberi. Artinya membangun karakter tangan di atas, bukan tangan di bawah. Nah, ini yang memang satu tekad gitu ya, satu niat, satu harapan yang memang tidak mudah, tapi bukan mustahil bisa kita laksanakan. Biasa memberi. Dan kalau tangan di atas inilah memang memberi di sini kan tidak harus dalam bentuk nominal ya, tidak harus dalam bentuk angka, tapi dengan tenaga, ide, gagasan, apapun yang bisa kita lakukan. Jadi di Samaan ini, di keluarga besar Samaan ini, memang kita ingin tanamkan benar-benar sebelum kita meminta, sebelum kita punya harapan sesuatu lah katakanlah ya, coba kita tanamkan dulu secara SOP-nya itu apa yang bisa kita berikan dulu, apa yang kita bisa lakukan untuk siapapun gitu ya, misalkan kita butuh kayak inilah, kita butuh mau pinjam motor gitu ya, tentunya kita harus berupaya bukan hanya sekedar pinjam motor ya, kita isi dulu gitu bensinnya lah katakan kurang lebih, artinya kita giving dulu, memberikan sesuatu dulu agar di sini ditanamkan bahwa kita jangan sampai menjadi golongan yang senantiasa ya dikasihani lah, artinya diberi, disantuni, tapi justru kita mulai menjadi kelompok yang bisa memberi gitu. Dari hasilnya penerima zakat justru harus menjadi muzaki, harus menjadi pemberi zakat seperti itu. Ini yang kita harapkan bisa menjadi culture ya, menjadi karakter di keluarga besar Samaan. Yang terakhir yaitu selalu berarti. Ini memang menjadi efek sih ya. Kalau tadi setelah dampak dari asa empati itu membangun karakter memberi ya, biasa jadi memberi karena terbangun dari rasa empatinya sehingga melahirkan satu aksi nyata yaitu memberi itu sendiri, sehingga dampaknya apa? Kehadirannya yang itu senantiasa berarti gitu ya. Sosok seorang keluarga Samaan itu diharapkan menjadi sosok yang memang selalu berarti, bermanfaat lah. Khairunan khairunas anfa'uhum linnas itu. Jadi memang sosok yang memang bermanfaat bagi sesama, dan ini yang menjadi visi ya, menjadi harapan, goal dari setiap proses program dari Samaan itu sendiri gitu, secara garis besarnya gitu ya. Apapun program Samaan kita berharap kita memberi arti, itu diterjemahkan dalam berbagai bentuk tentunya selalu berarti ini. Jadi baik ya, termasuk salah satu program trending ini juga berharap ya punya manfaat lah. Setiap program kita bukan sekedar bicara sensasi, tapi juga ada aksi yang ya tentunya menjadi inspirasi pada akhirnya. Ya, artinya bermanfaat bagi siapapun yang menjadi bagian dari setiap program. Tentunya dalam hal ini sosok figur keluarga Samaan diharapkan ke depan benar-benar menjadi seorang yang berarti, bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Minimal tidak jadi beban sosial lah. Ya saat ini juga ya di tengah hiruk pikuknya lah katakannya, dulu kan sempat heboh ya di mana bagi penggiat ya istilah aktivis lah ya dunia sosial sangat tahu lah gitu bahwa terlalu banyak intrik, banyak bagaimana memang posisi disabilitas itu di tengah tatanan sosial yang ada di kita saat ini. Makanya kita berharap daripada kita menuntut gitu ya, istilahnya apa, menuntut ke gulita, kegelapan, yuk kita jadi cahaya. Daripada kita menuntut dengan segala mungkin banyak hal yang belum sesuai ekspektasi harapan kita, baik regulasi, baik kondisi masyarakat di sekitar, yuk daripada kita menuntut,
kita lebih baik jadikan sosok kita itu punya arti, punya manfaat, minimal tidak jadi beban. Makanya hashtagnya Sam'an itu sendiri, pesantren itu tebar cahaya dalam gulita. Artinya goalnya kita benar-benar ini selamat ini ya bagi Indonesia Tengah ya, sudah berbuka ya Wilujeng, sama sambil menikmati makanan khasnya daerahnya, kolak apapun ya, saya ucapkan selamat. Kalau di Bandung ini masih lumayan 1 jam lagi. Baik, itulah mungkin ya yang menjadi penjabaran dari kesamanan itu sendiri. Apa sih kesamanan? Memang ini bisa luas, sebenarnya bisa luas, bisa lebih sempit gitu ya. Nah, kita sederhana untuk momentum event trending ini, saya coba mengambil menggarisbawahi ataupun lebih fokus kepada spirit Sam'an itu sendiri. Asa empati biasa memberi, selalu berarti yang memang dilatar belakangi dari tadi perjalanan sedikit sejarah yang tadi saya sampaikan. Nah, makanya selalu berarti ini pada akhirnya benar-benar khususnya di pesantren juga kita bukan hanya sekedar kita memberikan materi pembekalan yang sifatnya sudah umum ya, keumumannya pesantren, baik itu kita bahasa Arab gitu ya, bahasa Inggris dan lain-lainnya, tapi juga memang kita berikan materi-materi soft skill lainnya ya, soft skill dan hard skill tentunya. Sehingga apa? Karena dengan kalau bila mereka keluar nanti setelah lulus, mereka punya empati, yang punya rasa yang sensitif, yang peka gitu ya, dan punya karakter tangan di atas memberi, sehingga dengan sendirinya insya Allah punya tekad bahwa saya dimanapun saya berada saya harus punya manfaat berarti buat masyarakat sekitar. Nah, ini yang kita harapkan sosok-sosok khususon ya, baik yang online ataupun yang offline ya, para santri, ini yang kita harapkan. Sosok yang memang punya spirit Sam'an, menjadi bukan sekedar slogan, bukan sekedar diucapkan, tapi benar-benar menjadi karakter, menginternalisasi dirinya gitu ya, bagian dari sifatnya. Ini yang kita, ini memang bukan sesuatu barang baru sebetulnya ya, ini karena jelas Islam lebih ini hanya secuil lah nilai-nilai hikmah yang ada di syariat Islam gitu ya, di agama kita, hanya secuil yang saya kami coba sederhanakan dalam bentuk seperti ini. Ini juga tidak pas karena berangkat dari fenomena, berangkat dari permasalahan sosial yang ada di seputar disabilitas netra, khususnya tunanetra gitu. Nah, kita coba ramu menjadi spirit Sam'an ini sendiri, yang harapannya memang sedikit banyaknya menjadi solusi dari apa yang tadi awal saya sampaikan. Makanya memang bagaimanapun permasalahan di dunia bukannya tunanetra ya, disabilitas yang lainnya pun sama pada prinsipnya. Dan semoga ini menjadi solusi, menjadi jawaban minimal dari dia mereka punya karakter ini, sehingga tadi ya kami pun juga memberikan pembekalan materi-materi yang lainnya yang memang menunjang, baik itu OMSK ya, orientasi mobilitas, yang alhamdulillah ditangani oleh orang yang memang sudah bersertifikasi OMSK, yang memang untuk diketahui memang masih jarang. Nah, ini sebagai informasi saja. Dan alhamdulillah di Sam'an ditangani oleh memang trainer ya, coach yang memang benar-benar sudah bersertifikasi. Beliau juga guru SLB di Pajajaran. Dan tidak kalah juga yang kalau tadi ini kenapa nih ada trending ini sendiri ya, yang notabene menggunakan fasilitas teknologi informasi gitu. Ini di balik ini pun juga ada mastermind-nya, ada orang di balik ini gitu ya. Nah, ini juga bagian dari yang kita bekali bagi para santri, yaitu kemampuan dari aspek teknologi informasi. Dan lebih jauh lagi, bahkan sampai ke materi bab coding gitu ya. Nah, di sinilah mungkin nggak tahu udah dikenalkan atau belum ya nih. Kang Edi biasa memang main di balik layar. Ini Kang Edi yang memang ditemani oleh mantan kabogohnya, Tevena ya. Ini dua kapal yang memang punya spesialis di dunia IT, ditambah support system Teh Tosa ya, yang
orang-orang tim di balik keberlangsungannya tren ini. Nah, ini juga kemampuan-kemampuan yang kita ajarkan juga bagi para santri. Ya memang untuk yang online ya karena online ya ada repot juga ya memang insya Allah lah suatu saat kita ada terobosan. Ini mungkin tantangan buat Kang Edi gimana caranya kata santri online kita juga sebenarnya ingin nih punya kemampuan di dunia teknologi internet marketing gitu ya, bagaimana membuat copywriting ya. Ini sekarang hal-hal kekinian ini yang juga bagi Sam'an harus kita ikuti. Kita harus juga bisa agile lah sekarang istilahnya ya, luas mengikuti perkembangan teknologi supaya kita pun bisa bisa mengikuti, bisa mencari sendiri jawabannya atas solusi ya, khususnya mungkin ya berkaitan dengan baik ekonomi yang seperti itu ya. Sekarang sebetulnya selama kita ada keinginan pastilah ada jalan, dan pada dasarnya setiap individu yang ada di dunia ini semuanya ini pada pemenang. Semua ini tidak ada istilah pecundang lah ya, tidak terkecuali disabilitas non disabilitas gitu. Kami di Saman memang senantiasa menegaskan bahwa yang hadir, yang ada di Saman ini semuanya itu pemenang, semuanya itu pejuang, bukan pecundang gitu. Karena apa? Ya kita tidak bisa pungkiri secara mental, misalkan secara psikis, sahabat-sahabat para disabilitas netra ada kecenderungan inferior ya, merasa rendah diri dengan kondisinya. Nah, kami mungkin ya dalam ini di Sam'an kita biasa mengingatkan bahwa sebetulnya itu sudah bukan lagi alasan lah. Karena apa? Karena pada dasarnya semua yang hadir saat ini ya, dan semuanya dunia ini semuanya para pemenang gitu. Para pemenang di mana Allah pasti diberikan potensinya masing-masing dengan passionnya, potensinya dengan apapun potensinya. Bisa jadi ada yang memang dia tidak ngeh ya, dia tidak ngeh dengan potensinya. Dia tuh seorang macan sebenarnya, tapi kadang dia masih mengeong gitu kayak kucing. Tapi sebenarnya potensinya itu orang melihat dia tuh wah ini hebat nih. Nah, ini yang disebut blind spot ya. Kalau di dunia psikologis itu ada blind spot. Bagaimana sahabat sekalian para peserta PEN ini juga coba membaca diri lah, mengevaluasi diri. Atau dari teman, biasa kan kadang teman-teman ada yang kata, Fulan kamu tuh sebenarnya hebat. Enggak, saya mah ngobrol merasa itu kadang semacam sikap-sikap yang sebetulnya tidak baik dibiasakan gitu ya. Jadilah kita sebagai jaksa bukan sebagai hakim gitu. Kalau saya kadang memberi analogi seperti itu. Artinya kalau hakim itu kan memvonis ya, memvonis, melabeling gitu. Wow, kamu ini bersalah, kamu ini harus dihukum, kamu ini menjudge gitu. Jadi seolah kita tidak mampu, seolah kita hanya inilah yang bisa kita aja. Allah mungkin takdirnya seperti ini. Nah, itulah kalau kita mensikapi, memposisikan diri sebagai hakim terhadap diri kita sendiri. Justru kita harus menjadi jaksa. Jaksa dalam konteks kan menuntut ya kalau jaksa. Nah, bagaimana kita harus menuntut diri kita bahwa kita bisa lebih dari yang mungkin kita bayangkan gitu. Dan terkadang orang lain tahu potensi kita, tapi kita tidak tahu gitu. Nah, ini memang perlunya silaturahim, perlunya kita mengeluarkan, mengaktualisasikan apa yang kita bisa, apapun dengan mungkin salah satu wasilahnya dengan trending ini semoga juga menjadi sarana kita saling sharing, saling membuka diri, saling berbagi pengalaman dalam bentuk apapun. Dari sinilah justru kita mulai, oh iya ya ada dunia lain, ada potensi-potensi peluang lain yang sebetulnya bisa kita manfaatkan gitu. Atau iya ya saya juga sebenarnya bisa nih seperti itu. Nah, itulah mentalitas karakter ataupun yang harus bisa kita coba bangkitkan. Kan dari 300 juta sperma yang dikeluarkan oleh orang tua kita atau oleh bapak kita kan yang menjadi pemenang. Yang mungkin hanya ratusan yang sampai di tuba falopi, tapi yang bisa masuk ke rahim itu hanya satu. Ya kita ini yang hadir di sini nih. Gitu. Artinya Allah sudah jadikan kita pemenang gitu. Dasarnya itu kita pemenang, juara gitu. Maka
tidak sangatlah apa ya, sudah bukan lagi lah saatnya kita memposisikan kita sebagai pecundang, seolah malah mengecilkan, mengerdilkan diri kita sendiri gitu. Sejak awal, sejak lahir itu kita sudah pemenang di antara jutaan sperma yang dari orang tua kita, dari ayah kita masing-masing gitu istilahnya. Ini membuktikan bahwa apapun takdir yang saat ini dihadapi oleh sahabat sekalian, mungkin itulah dengan segala insya Allah ada tanya jawab ya, sebentar lagi sebentar. Dari apa yang dengan apa ya, latar belakang lah kondisi yang ada saat ini yang dihadapi oleh sahabat sekalian, oleh para peserta, yakini bahwa itu tidak semata-mata hadir harus kita hadapi, kecuali pasti kita bisa mampu menalanginya, menghadapinya, kita bisa mampu menanganinya gitu. Dan Allah sudah berikan potensi itu pada diri kita masing-masing. Makanya ya, karena memang kita juara, kita pada dasarnya kita tinggal bagaimana kita bisa belajar dari lingkungan, dari sekitar, mengambil hikmah dari perjalanan itu sendiri. Makanya kita di Saman mencoba untuk terus belajar di ayat-ayat kauniyah gitu ya, bukannya ayat-ayat Qur'aniyah yang ada, tapi bagaimana pelajaran hikmah di antara lingkungan kita sendiri. Itu saja mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Tentunya masih banyak kekurangan. Ini hanya berdasarkan mungkin sangat subjektif, sangat kasuistik, sangat apa ya, boleh dikatakan tidak boleh jadi setiap orang punya pengalaman hidupnya masing-masing, spiritualnya masing-masing gitu ya, yang ya tidak bisa digeneralisir, pastinya tidak bisa. Tapi insya Allah di antara perjalanan hidup masing-masing pasti ada benang merahnya, pasti ada hikmahnya, dan tinggal bagaimana kita sensitif menangkap hikmah itu sendiri, ilmu yang sudah ataupun pelajaran yang sudah Allah berikan kepada kita masing-masing. Dengan insya Allah setiap satu kesulitan ada dua kemudahan. Demikian mungkin Mbak Wida, silakan mungkin selanjutnya kalau tidak ada tanya jawab. Mangga Mbak Sylvia mau raise hand atau apa, silakan. Teknisnya bagaimana Mbak Wida atau baik Ustaz, terima kasih sekali Ustaz. Untuk teknis tanya jawabnya boleh Ustaz, boleh dibuka tanya jawabnya untuk sore ini. Barangkali ada Akang Teteh atau Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai tentang Saman. mau berbagi silakan, Ya, boleh sangat. sekali. Di antara saya insya Allah berhusnuzon, sebetulnya ada yang lebih punya pengalaman hidup, punya spirit gitu ya, punya rumus lah, tips and trick bagaimana kita bisa yakin akan masa depan kita, yakin dengan kapasitas kita, dan kita terus percaya diri dengan kemampuan kita. Mangga Mbak Teh Dian, Iya, raise hand, silakan. Teh Dian boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron jazakumullah atas waktu dan kesempatannya untuk Ustadz khususnya. Gini Ustadz, saya sedikit sharing ini, saya terkait dengan psikologi sosial nih Ustadz. Ya. Beberapa waktu yang lalu ini sempat kita sebagai senasib difabel sensorik netra itu sempat mendapat sorotan dari teman-teman dari luar difabel non netra. Ketika di PPDI waktu itu kejadiannya ini, yang cerita itu salah satu kakak tingkat saya yang tinggal di Yogyakarta, tepatnya di Kota Gede Yogyakarta, bahwasanya PPDI di Kota Yogyakarta itu ketika ada pertemuan itu yang difabel sensorik netra itu ceritanya itu nggak datang sama sekali, terkecuali kakak kelas saya yang di Kota Gede Yogyakarta.
Nah, terus sama teman-teman dari Daksa itu ditanyain, teman-teman yang sensorik netra yang lain itu pada kemana? Padahal mereka kan pengurus PPDI juga waktu itu. Nah, Pak Jati Suryanto, aku loh mboten, saya nggak tahu bla 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 dan lain sebagainya pada. Nah, atas kejadian itu ceritanya kan ini pasti Bapak Ibu dan teman-teman tahulah organisasi PPDI yang lintas difabel itu. Nah, itu kita sebagai sensorik netra itu sama teman-teman difabel lain itu mendapat sorotan tersendiri. Kita itu disorot baperan lah, tersinggungan lah, mudah tersinggung, mudah mutungan, egonya tinggi. Nah, kemarin itu juga pas pertemuan mau pembentukan himpunan disabilitas Muhammadiyah DIY itu juga salah satu dosen difabel Daksa, dosen di UMY itu penyandang difabel fisik di Daksa itu stroke ringan itu juga beliau itu sharing dengan pengurus PW Muhammadiyah DIY itu juga cerita seperti itu. Tunanetra itu khasnya tunanetra itu mudah tersinggungan ya, baperan lah. Iya. Baperan. Padahal kalau saya amati itu setiap individu netra sendiri itu tidak semuanya seperti itu. Betul. Kalau kita melihat kacamata dari individu personal dari teman-teman difabel netra itu sendiri. Ya. Atau mungkin gini ya Ustadz, mungkin kita itu menyadari kita kurang bisa memegang amanah, terus akhirnya teman-teman difabel lain terus menyoroti kita seperti itu. Nah, ini tantangan di organisasi lintas difabel nih, Ustadz, daripada Betul. kita berkecimpung di IDMI dan Pertuni. Mungkin hanya itu sedikit sharing saya. Terima kasih curhatnya, Mbak Dwi. Maaf Tete, Dian. Mbak siapa tadi? Maaf. Dian ya? Iya, Dian Ustadz. Dian. Ya memang kalau bicara ya inilah yang juga menjadi keprihatinan kami ya. Kembali lagi kita bicara tentang kesamaan karena juga konteks kesamaan. Nah, tapi ini juga yang menjadi bagian latar belakang kenapa Samaan hadir. Artinya apa? Kita memang cukup prihatin alih-alih lagi udah mah gitu ya kalau bahasa Sunda. Udah mah kita teh dalam kuantiti itu sedikit katakanlah. Tapi di dalamnya sendiri juga kita malah berpecah belah, katanya malah saling menonjolkan diri lah, katakanlah saling merasa paling lah gitu ya. Ini bukan lagi mungkin lebih lagi ya, Mbak Dwi juga mungkin tahu juga lah. Ini walaupun ini tidak bisa dijurnalis semua wilayah daerah, tapi di antara lah kelompok komunitas disabilitas netra sensori netra itu sendiri juga ada ya friksi-friksi yang seperti ini gitu ya, di antaranya sesama juga. Nah, inilah fenomena gambaran sosial yang memang harus menjadi bahan tafakur kita bagi kita lah, khususnya bagi kami sendiri di Samaan. Kami menyadari hal tersebut terus terang ya. Katakanlah persaingan antara Daksa dan tunanetra ataupun ya tadi ya labeling tunanetra itu baperan dan sebagainya. Itu memang pernah saya coba tanyakan ke salah seorang senior ya, udah sepuh, namanya Pak kalau dia udah almarhum beliau senior. Memang itu adanya saat itu dampak ya, efek bahwa kenapa tunanetra itu kecenderungan ya, sekali lagi ini tidak dinalisir kecenderungan baperan, kecenderungan sensitif ya, memang karena kondisi, karena ketidakpercayaan, karena dengan kondisi ini yang sudah menjadi apa ya, efek gitu ya, dampak, dan itu memang diamini oleh ya gampang marah kan kayak seperti itu kondisi-kondisi karakter yang memang kadang melekat sekali lagi, tapi ini
tidak bisa generalisir. Ada juga yang saya mah biasa aja karena ini bisa jadi seperti itu. Nah kembali lagi memang merespon ya tadi apa sharing dari Mbak Dwi tadi, memang pada akhirnya sekali lagi daripada kita menuntut orang lain untuk mengerti tentang kita, yuk kita tuntut diri kita sih doing the best saja, doing the good sample, berikan usul hasanah sajalah, contoh yang baik gitu ya. Dan kalau kita karena bagaimanapun juga kalau samaan benar-benar kita ingin mengedepankan, ini case saja, saya langsung aja contoh real aja, bukan teori gitu ya. Kami punya santri nih, ada santri yang di mana ada satu BUMN, apa maksudnya BUMN, RRI lah saya sebut ya, mengadakan lomba MMQ yang Musabaqat Quran Braille. Nah, kami karena kami tidak mendapatkan tebusan, kami hanya mendapatkan informasinya dari selebaran biasalah, bersiaran dari WA group gitu. Dan lihat dari syaratnya, aduh kayaknya nggak masuk nih, nggak ada yang bisa masuk ya, dari usia atau apa saya lupa. Ya sehingga saya pun tidak meneruskan, kayaknya belum ini. Tahunya teman-teman dari Pertuni itu mendaftarkan salah satu santri kami, dan alhamdulillah lolos, saat ini sedang dikendari bahkan lolos. Tapi apa sih sikap kami? Bagi kami itu merupakan sebuah apa ya, hal yang perlu disyukuri. Buat kami ini tidak menjadi sensitif. Wah ini gimana sih santri samaan kok dipakai oleh lembaga lain, dalam hal Pertuni ya, saya sebutkan saja Pertuni Jawa Barat kok dipakai gitu. Nah justru kalau kami yang ini kami coba tanamkan kita menjadi budayakan dengan sesama dulu ya, yang sesama tunanetra, yuk kita jangan justru berkompetisi, justru harus bisa berkolaborasi, bisa bersinergi. Kita mulai menahanlah ego dari lembaganya masing-masing, misalkannya idealismenya. Karena memang alhamdulillahnya, ya ini mungkin ya semoga juga terjadi di wilayah yang lain, pimpinan DPD Jawa Barat Pertuni itu sendiri memang bagian dari keluarga samaan juga gitu. Inilah juga yang kami syukuri, sehingga kita pun tidak merasa dilangkahi, atau bahkan kita bersyukur, berterima kasih. Dan ya respon dari teman-teman dari ketua DPD sendiri ya beliau mengamini gitu, artinya spirit, atmosfer ukhuwah, atmosfer untuk kita bisa bersaudara, berkolaborasi itu hendaklah kita lebih terus gaungkan, kita terus hembuskan, dibanding kita atmosfer angin permusuhan, kompetisi, saling merasa paling lebih lah gitu. Baiknya justru yuk kita saling bergandeng tangan lah. Udah mah kita sedikit, tambah lagi kita berpecah-pecah, ya lebih sempit lagi ruang lingkup kita. Nah, apa yang kita harapkan dari itu semua gitu. Nah, termasuk mungkin dengan saudara-saudara kita dari golongan difabel yang lain. Memang daksa dan tunanetra itu ya saya bukan rahasia umum lah gitu ya. Kompetisi sesama itu saling, tapi ada contoh juga di Bandung itu, alhamdulillah ketuanya tunanetra, teman-teman di kelompoknya multi gitu ya, campur tuh tunadaksa ada gitu, dan mereka bisa bergabung, bisa bersinergi gitu. Nah ya memang ini satu PR juga bagi kita bersama, bagaimana kita semoga dimulai dari trending ini, dari teman-teman peserta trending, yuk kita hembuskan angin persaudaraan lah gitu ya, hembuskan atmosfer berkolaborasi, bukan malah berseteru gitu, terus kita saling merangkul, kita saling sharing gitu ya. Wah nggak mau saya nanti kalau saya kasih nomor si fulan nanti donasinya nggak ke saya misalkan. Itu kan hal keseharian yang mungkin dirasakan, dialami ya, kita saling menutup rahasia masing-masing tanda petik gitu ya, sumber-sumber dananya gitu. Yaitu memang sesuatu bukan tidak juga disalahkan, yaitu haknya masing-masing itu. Tapi saat kita melihat ada saudara kita yang memang butuh, kenapa tidak sih kita berbagi sedikit tadi itu. Makanya kenapa asah empati di sinilah pengaplikasiannya. Kenapa kita muncul asah empati? Karena ya fenomena yang tadi yang kata Mbak Didi, itulah yang muncul gitu, bahwa kita lebih
tidak berempati dengan kondisi teman-teman kita yang lain yang memang kurang beruntung gitu. Emang oke lah kita tunanetra, tapi bukan berarti kita tidak bisa memberi sesuatu gitu. Itu yang kita tanamkan di Sam'an. Atau ya khususnya semoga juga ini menjadi karakter kita bersama. Oke lah kita tunanetra, bukan berarti kita tidak bisa memberi berempati, memberi minimal dengan doa lah gitu ya, mendoakan saudara kita yang memang kurang beruntung gitu. Termasuk apa mungkin ya, saat ini kita masih beruntung ya, kita bisa tenang, nyaman, bisa berbuka. Apa yang terjadi di belahan sana dunia kita, saudara-saudara kita khususnya mungkin di Palestina, wah ini luar biasa. Tidak boleh itikaf, lagi main bola dilempar gas air mata. Wah, kita ini benar-benar masih lebih beruntung. Nah, rasa empati inilah yang harus kita budayakan, harus bisa biasakan gitu. Memang kita tidak bisa berbuat apa-apa, banyak saudara kita. Ya, kalau memang ada bisa berdonasi mah enggak, minimal doa gitu. Nah, kembali lagi, termasuk di lingkungan sekitar kita pun juga tidak kalah kurang beruntungnya kan, masih banyak juga saudara. Nah, ini yang kita ingin, termasuk ya kondisi tadi ya, persaingan yang kalau persaingan sehat sih nggak apa-apa, fastabiqul khairat kan, itu pun juga diajarkan gitu, dalam kebaikan dan yuk gitu, dan semangat bersaudara, bukan semangat hanya untuk berseteru, saling gesek, saling sodok gitu ya, saling apapun gitu. Yang pasti mah ya kita harapkan lah kita harus bisa bersatu lebih indah lah dibanding kita bermusuhan gitu. Baik, yang lainnya silakan. Ada 2 menit lagi. Mohon maaf ya, ini sekedar sharing saja ya, bukan materi yang gimana. Tapi yang pasti semoga bermanfaat lah, ada ibrah yang bisa diambil dari. Iya, Ustaz Dani. Ya, silakan. Ya, berhubung ini waktunya sudah mepet ya Ustadz ya, mungkin pertanyaan lagi mungkin ya. Silakan kalau memang ada, kalaupun masih ditutup ada, silakan juga. boleh satu pertanyaan lagi dari. Saya boleh tanya, Ustaz? Oh iya, baik, Ibu Siti Marfuah ya. Iya. Dari mana? Boleh tahu dari mana? Ibu. Dari Yogyakarta, Ustaz. Jogja, oke. Baik, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang menarik dari penyampaian tadi adalah bagaimana kita sebagai tunanetra itu punya jangan hanya ingin diberi, tapi bagaimana caranya agar punya keinginan untuk memberi gitu ya. Iya. Nah, jadi kapan ya yang bisa saya beri, kapan saya bisa memberi, bisa seperti mereka seperti itu. Ya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan itu kiat-kiat apa, praktek apa yang dilakukan, yang diterapkan kepada santri-santri tunanetra di Sam'an itu untuk agar mereka itu punya keinginan untuk memberi gitu kan, menumbuhkan persepsi untuk memberi kan seperti itu. Ya, alhamdulillah. Jadi di kami memang ya kita mengupayakan tidak sekedar teori ya, kita juga praktekkan, kita berikan latihan riadohnya kepada mereka. Paling 2 contoh aja yang saya sampaikan. Satu, ada kita namakan program aksi santri berbagi. Ya, santri berbagi. Maksudnya gini, ya ini memang berkah ya. Kita ya harus yakini apapun yang dilekatkan dengan Al-Quran itu pasti berkah. Apapun. Mbak Siti kan kalau misalkan Mbak Siti nemu kulit domba, kulit domba ya, tapi masih dengan dombanya, mau nggak menciumnya? Nggak mau kan? Pasti. Iya. Tapi kalau kulit itu sudah diolah, sudah menjadi cover Al-Quran, pasti dengan senantiasa dengan senang hati akan menciumnya. Benar nggak? Iya. Karena melekat dengan sesuatu yang memang suci gitu. Nah, demikian juga kalaupun kita memang ini juga yang kita rasakan di pesantren Sam'an itu luar biasa ya, zaman Covid kita benar-benar penuh keberkahan lah. Makanan tuh datang silih berganti, bahkan setiap Jumat berkah kan terkenal tuh datang dari 1, 2, 3 bahkan 5 sumber. Nah, artinya apa nih? Kita pun di sini kami ingatkan ke santri juga, jangan pernah kita terbuai ya dengan segala nikmat, dengan segala kemudahan, dengan segala apa yang kita dapatkan. Ya di sini kita diasah empatinya. Yuk kita berbuat sesuatu. Artinya biasanya kita berikan aksi santri berbagi itu dari biasanya makan itu sudah berlimpah nih. Nah kita share ke masyarakat sekitar. Jadi santri kita keliling berbagi ke
khusus yang memang benar-benar membutuhkan gitu ya, kita juga pilih karena terbatas ya biasanya ya kita pilih para janda, para jompo. Nah, kita pilih seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin yang waktu Cianjur longsor itu, nah kita adakan juga aksi para santri, inisiasi dari santri, mereka campaign baik termasuk online dan juga offline ya, memberi lewat PA grup gitu. Dan alhamdulillah ada hasilnya dan ya inilah yang kita ikhtiar riadoh yang kita tanamkan ke santri. Jadi jangan pernah mereka tuh benar-benar terbuai. Oh ya, ada juga. Ini kali pertama nih saya sampaikan di acara ini. Wah, biasa kan sekali sampaikan gitu. Narasumber kalau di podcast. Ini kali pertama nih saya sampaikan di sini. Ini kejadian nyata, saya lihat sendiri. Adalah salah satu santri kami, ya artinya bukan berarti ini buah, tapi semoga ini buah dari riadoh ataupun bawah sadarnya gitu ya, dari santri yang bersangkutan. Dia itu dapat, ya singkat cerita dapat amplop lah ya, dari bukan kompensasi, artinya berkah dari apa yang dia sudah lakukan. Dia amplop itu kebetulan hari Jumat ya, hari Jumat. Lalu saya sampaikan, itu simpan kali hati uang. Oh iya udah. Nah, satu maksud ya karena terlihat ya, saya bukan melihat sengaja, tapi terlihat dia buka amplopnya dibuka, lalu apa yang dia, lalu si amplopnya keluarin uangnya, ya mungkin nggak ada 100 atau 200 tuh, saya kelihatannya merah gitu. Amplopnya dia keluarkan, disakuin. Lalu uang itu dilipat-lipat, dia sakuin juga. Oh ya, mungkin dipisahin lah biasa ya kan, kalau untuk disabilitas kan paham lah ya, kalau uang kan biasa dipisah-pisah ya, uang 10.000 Bapak. Nah, oke udah gitu kenceleng jalan. Nah, ya ini bagian juga buat saya, jadi tamparan buat saya pribadi juga ya. Di saat kita masih hubud dunia lah gitu, masih ragu-ragu untuk memberi kencing. Apa yang terjadi ya seperti itu. Yang saya saksikan langsung, si fulan ini dia apa yang dia lipat itu saya pikir akan disimpan, dia keluarkan, dia simpan, dimasukkan ke kotak kencing yang ngal itu. Wawalam dia sadar atau tidak, tapi saya berhusnuzon dia tahu bahwa itu uang itu berapa, karena pasti dah paham lah ya, dan kita bisa dengan tanpa beban, tanpa apapun dia masukkan uang amplop yang dia kasihkan gitu. Saya satu sisi benar-benar bersyukur, saya bangga, mengapresiasi, dan rasa juga malu terus terang gitu. Dan inilah sikap inilah, karakter inilah yang semoga ada dalam diri kita ya, khususnya saya pribadi. Boleh jadi itu diperlukan gitu sebetulnya uang itu, tapi mungkin dia punya pertimbangan lain, mungkin berangkat dari kalau secara hitung-hitungan fadilah, apalagi di bulan Ramadan gitu ya, yang enggaknya berlipat-lipat mungkin seperti itu, ataupun ada hal motivasi lain yang pasti itulah kenyataannya gitu. Dia masukkan. Saya lihat sendiri, Masya Allah ya ini mungkin ya Mbak siapa tadi, ya Mbak Siti ya, semoga sekecil apapun sebetulnya bisa kita lakukan oleh kita sendiri sebagai riadoh diri untuk diri kita, minimal dengan doa kita mulai tahan untuk senantiasa ingin diberi. Coba terus dorong, kita harus berbuat sesuatu, memberi sesuatu dengan doa, dengan apapun gitu ya. Berbuat yang bisa kita lakukan lah. Apapun, sesederhana apapun. Kalau kata mah melakukan mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, dan mulai hari ini. Gitulah. 3M gitu kan. Kalau kata lagi Mas seperti itu. Itu mungkin ya, karena udah lewat nih waktunya. Semoga mungkin tidak puas. Semoga tidak puas. Ya artinya kita bisa lanjut dalam pertemuan berikutnya, dalam medium yang lainnya. Yang saya sangat berharap medium trending ini hanya awal ya, ke ukhuwah kita, silaturahim di antara kita semua, keluarga besar Sam'an dan para peserta. Tentunya kalau yang online tuh tidak memiliki keluarga besar Sam'an, khususnya yang baru tahu Kang Kemal sing rajinnya hadir, ataupun saya juga kadang suka lupa jadwal ya. Ya kan, insya Allah kita nanti kalau ada kesempatan lain bisa ketemu lagi. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya, yang benarnya dari Allah.
dan semoga Allah ampuni segala tutur kata yang hilaf dari keluar dari mulut saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah Ustadz Dani atas materi yang telah diberikan ya, Masya Allah, subhanallah. Semoga memberikan manfaat dan keberkahan untuk teman-teman sekalian. Sebelum ditutup kegiatan pada sore hari ini, mungkin kita melakukan dokumentasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman on cam dulu, diaktifkan dulu kameranya untuk kita sesi dokumentasi ya. Silakan on cam. Nggak bisa ngepasinnya, Ustaz. Itu Teh. Udah siap ya? Udah siap ya? Di apa namanya, di foto. Tuh ada yang belum on cam tuh. Satu. Buat yang belum on cam. Yang di kantor belum on cam tuh. Oh, Masya Allah. Ini belakang layar. Di back layar harusnya on cam juga tuh. Nggak tahu yang lainnya. Temaci. Dua. Oke. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tuh ambil takjil. Baik, saya lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga besok bisa mengikuti kegiatan lagi jam 9 dan jam 4 sore, mohon maaf. Jam 4 sore semoga bisa diberikan kesehatan dan selamat berbuka untuk Bapak Ibu untuk hari ini ya. Semoga berkah puasanya. Marilah kita tutup kegiatan pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan doa kifaratul majlis. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.